Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh mengungkit pejabat negara di Filipina yang mengundurkan diri berkaitan dengan bencana banjir. Sindiran itu disampaikan Rahmat dalam rapat kerja antara Komisi 4 dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antony, membahas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Adapun dua menteri di bawah kepemimpinan Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mengundurkan diri terkait dengan penyelidikan soal dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur pengendali banjir. Rahmat menilai tidak ada salahnya juga seorang menteri pamit dari kursi pemerintahan. Apalagi jika mereka tidak sanggup menangani bencana karena itu adalah tugas yang mulia. Dalam rapat tersebut, Rahmat juga menyentil Raja Juli yang menyebut bahwa deforestasi di 3 provinsi terdampak bencana ekologis, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rahmat menyebut Kementerian Kehutanan dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan. Ia lantas menyampaikan data periode tahun 2016 hingga 2025 yang menunjukkan hampir 1,4 juta hektar lahan di Aceh, Sumut dan Sumbar mengalami deforestasi. Hutan digunduli untuk 631 aktivitas perusahaan izin tambang, HGU sawit, geotermal, dan lain-lain. Merespon Rahmat usai rapat, Raja Juli menilai bahwa posisinya saat ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, dia mengaku siap dievaluasi. Raja Juli mengatakan kritik masyarakat kepada dirinya dalam tragedi banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh akan menjadi aspirasi baginya. Saat ini dia mengaku hanya ingin bekerja dan menyerahkan sisanya kepada Presiden Prabowo Subianto.
pembalak-pembalak, kemudian bajingan-bajingan yang mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Dan ini perlu diambil, jual itu semua ladang, kemudian berikan itu untuk pembangunan infrastruktur yang hampir belasan triliun di 3 provinsi ini. Jangan sampai sekarang di tengah TKD yang sedang menurun dari pemerintah pusat ke daerah, dihantam lagi oleh bencana banjir, kemudian diberikan lagi ke daerah untuk membangun, itu tidak bisa. Oleh karena itu, ini ada kesempatan bagi kita untuk mengambil alih aset itu yang sudah dipegang oleh negara, kemudian berikan itu kepada oleh masyarakat kita. Pak Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri, tapi uang di mereka keruk, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita, kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama ini mereka dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Betul, Bapak Menteri yang kami hormati, satu nyawa bagi itu sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main. Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin, itu tanggal 18 November, itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.